Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Laude Muhammad Arif dengan NIM F1G119029 ingin mencoba menjawab soal dari kecerdasan artifisial yang diberikan oleh dosen. Adapun untuk soalnya yaitu dari contoh satu yang ada di atas dalam PDF ini, kita coba menjelaskan bahwa di manakah kuda berada di posisi awal, dan untuk itu Pak dosen sendiri sudah memberikan jawabannya dalam bentuk MATLAB. Di sini MATLAB-nya bentuk codingannya telah saya coba copy paste. Dan adapun di sini saya akan mencoba membuka MATLAB versi yang ada di Linux yang memudahkan saya mencoba running dari hasil program ini. Begini tampilannya. Saya coba buka dulu. Yang di sini ada sini. Dan adapun hasil codingannya telah saya masukkan di dalam MATLAB ini, di dalam MATLAB alias Octave untuk dalam Linux. Dalam beberapa saya coba menghilangkan titik duanya untuk bisa kelihatan seperti ketika saya ketikkan soal maka akan muncul yang diinginkan oleh user. Di sini saya akan coba menjawab di nomor 1 yang bagian A, dan ketika saya enter akan muncul di sini seperti kita lihat bahwa posisi kuda itu adalah G1. Dan untuk saya coba lebih memudahkan, saya coba memetakannya melalui sebuah foto. Adapun bentuk fotonya ya mungkin sini ya. Saya coba open di sini. Itu dari G1 bahwa kita perlihatkan bahwa pada intinya sebuah kuda itu akan berada di G1, B1, B8 dan G8. Nah, dalam untuk kasus ini, dalam bentuk codingan MATLAB ini, posisi awal itu adalah G1, di mana dalam G1 ini berarti ada dua kemungkinan akan berjalannya kuda ini, akan perpindahan posisi kuda ini, yaitu F3 ataupun H3. Bisa saja kuda itu akan berjalan dalam ke arah G2, namun ini adalah posisi awal. Perlu lagi diingat bahwa ini adalah posisi awal, di mana kudanya itu belum bisa seluruh bidak-bidak catur itu belum berjalan, dan otomatis dalam deretan kolom kedua ini itu semua telah diisi oleh bidak pion itu di awal dan di bidak pion di awal. Berarti ini tidak akan memungkinkan kuda untuk bergerak ke arah E2. Itu mungkin saya coba jawab dari soal nomor 1A. Nah, sekarang saya di sini akan mencoba karena mungkin saya kurang paham dengan codingannya. Kita coba run saja dulu di bagian F3. Dan sekarang kuda berada di F3. Ini tidak terjadi error karena ini memang sudah posisinya di bagian F3 itu. Itu tidak error karena memang itu posisi kudanya bisa berjalan di arah situ. Oke, saya coba tutup dulu tuh supaya tidak. Di sini saya akan coba membuka kembali ke MATLAB di Octave-nya itu. Di sini saya coba buka kembali
workshopnya, space-nya. Di sini saya tekan soal dan kemudian saya coba saya akan coba mengisikan di bagian G1 ke arah E E3. Di sini saya akan coba meramkan kode dalam bentuk E3. Di sini saya coba, dan di sini memang tidak bisa karena memang sesuai dengan yang saya jelaskan di awal, bahwa di awal itu seluruh bidak itu telah terisi. Sorry, salah. Mungkin saya lupa bahwa yang diisi itu harus E2. Saya minta maaf. Saya coba run enter, dan ketika saya masukkan soal dan satu, kemudian E2 sesuai dengan arah bahwasannya di situ ada kemungkinan kuda bisa berjalan. Jadi ketika saya coba di sini, artinya memang tetap tidak bisa karena seperti yang saya jelaskan di awal. Oke, mungkin kita akan melangkah ke soal nomor 1B. Seperti saya kira jelas bahwa untuk kemungkinan itu dari hasil run programnya ini, kemungkinan itu, dan setelah saya pecahkan melalui gambar itu hanya ada dua kemungkinan untuk kuda ini berpindah posisi, yaitu F3 dan H3. Selain itu tidak akan bisa ke arah G2 seperti arah kuda yang berbentuk L, dan selain itu sudah tidak akan bisa karena posisi awalnya itu adalah G1. Dan ada 3 kemungkinan, tapi satu kemungkinan saya nyatakan gugur karena terdapat pion di situ. Alhamdulillah. Oke, karena sudah jelas, mungkin saya coba ke nomor 1B. Saya coba tutup dulu artefaknya biar tidak terlalu error. Saya coba hapus biar tidak ada salah pahaman di sini. Di sini sorry, salah. Coba. Oke. Nah, di sini saya coba lagi yang di bagian soal general. Saya tekan enter. Kemudian posisi awal general adalah C2. Seperti yang dijelaskan di soal, bahwasannya itu posisi awal general itu adalah C2, dan di mana terdapat pion di depannya. Di C2 ini adalah posisi general, dan di mana di depan itu adalah pion, ada pion di depannya. Itu pion di sini yang kita definisikan sebagai pionnya kita sendiri, karena apabila itu pion musuh mungkin kita bisa ambil pindah ke situ tanpa harus memindahkan pionnya terlebih dahulu. Di sini saya akan coba menjelaskan hasil runnya dan dari hasil codingannya. Untuk codingannya di sini seperti yang tertulis di sini, bahwa itu kemungkinannya itu di sini tertulis kemungkinan general akan berpindah. Di sini saya akan coba jelaskan mengapa ada di F5, G6, H7, D1 dan lain sebagainya. Seperti kita perlu lihat dulu di dalam gambar ini. Dari permainan peraturan standar catur itu kemungkinan general bisa berpindah itu yaitu secara vertikal bebas maupun secara menyilang bebas, secara vertikal, horizontal, dan menyilang secara bebas. Dan apabila posisi
general itu di awal adalah C1, maka kemungkinannya dia bisa bergerak itu adalah di D3, E4, F5, G6 dan H7. Di sini adalah kemungkinan jenderal itu bisa bergerak. Kemudian B3 dan A4 itu jenderal bisa kemungkinan bisa bergerak. Dan di sini ada terdapat pion. Sebenarnya di sini jenderal bisa berpindah ke C3, namun dengan syarat pionnya itu harus dipindahkan terlebih dahulu. Seperti itu. Seperti yang dijelaskan di kemudian ada kemungkinan dari soal mungkin tidak kemungkinannya itu B3 juga termasuk, berarti sorry B3 di sini mungkin ada kemungkinannya juga di sini adalah jenderal itu bisa bergerak dengan di D1. Namun mungkin di sini mesti terdapat bidak yang mungkin tidak dijelaskan di dalam codingan ataupun soal, maka di sini saya akan coba hapus saja di sini. Saya hapus di sini, bisa coba hapus dan di sini dihapus. Oke. Kemudian dengan syarat dari hasil codingan di sini kita tujuan general itu apabila kita ingin berpindah ke C3, kita akan coba memasukkan di dalam C3. Ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu adalah terdapat pion harus dipindahkan ke C4. Sebelum itu pion itu harus dipindahkan. Itu sendiri ini adalah dalam standar itu dia hanya memiliki dalam aturan standar catur itu hanya memiliki aturan satu garis lurus secara horizontal, secara vertikal dia di mana dia bergerak dalam satu langkah kecuali yang di awal yaitu dia bisa bergerak secara vertikal dengan 2 langkah kecuali di awal dan belum pernah digerakkan sebelumnya. Dan karena sudah bergerak 1 langkah maka di sini pionnya harus digerakkan di C4 seperti di sini. Di C4 ketika kita masukkan pindahkan pionnya ke C4, maka majukan jenderal ketiga. Disinilah posisi jenderal yang sekarang ini seperti yang diminta oleh soal. Dan untuk selain itu kemungkinan bergeraknya itu ada di sini, yaitu seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Mungkin itu dari hasil penjelasannya soal nomor 1 yang bagian B. Dari hasil yang telah dari jawaban yang telah dituliskan codingannya melalui MATLAB. Mungkin itu saja. Saya akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 mungkin saya coba break sebentar. Oke, di sini saya akan coba melanjutkan di soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini saya coba close dan sketch. Soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 yaitu dari contoh 2 di atas, bagaimana kita dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Di sini saya akan coba dulu buka codingannya di yang telah saya copy paste dari halaman jawaban nomor 2. Kemudian saya akan coba buka sampai kemudian saran. Oke. Dan hasilnya masukkan volume gelas A yang dimana gelas A yang dari soal ini yaitu berisi kapasitasnya berarti dari soal berarti 4 liter.
Di sini saya akan coba taruh ke 4, kemudian gelas B3. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4L. Nah, kemudian saya coba mengisikan air di gelas A, yaitu di gelas A. Ketika saya maka kode seperti itu. Di sini saya akan coba jelaskan berdasarkan aturan yang telah ada di halaman ini. Di sini saya akan coba bahas satu persatu. Di sini adalah dari keadaan awalnya itu adalah kedua gelas itu berisi 0. Ketika dua-duanya 0, gelas yang diisikan itu adalah gelas A, yang dimana itu divariabelkan itu yaitu adalah dari aturan yaitu adalah X. Jika kita tinjau dari aturan bahwa jika Y kurang dari 3, maka isi penuh galon yang ketiga. Maka di sini diisi, maka akan lanjut ke tahap yang di sini. Kemudian itu yang dimana di sini kita menggunakan aturan kedua. Kemudian karena ada Y sudah memiliki isi, apabila kita jumlahkan antara X dan Y itu, apabila kita jumlahkan itu sama dengan kurang atau sama dengan itu memenuhi syarat kurang dari 4. Maka kita menggunakan aturan ke-9, yaitu kita menuangkan seluruh air yang ada di gelas 3 ke gelas 4 seluruhnya. Kemudian yang kita akan dapatkan yaitu gelas A berisi 3 liter dan B itu telah dikosongkan dan isinya 0 semua. Kemudian selanjutnya ketika gelas Y sama dengan 0 lagi, kita di sini akan kembali ke aturan nomor 2, yang apabila Y kurang dari 3, maka kita isi penuh kembali, yang berarti kita mendapatkan kondisi baru yang dimana gelas A itu berisi 3 dan gelas B itu berisi 3 juga. Tapi di sini belum sesuai dengan yang diminta oleh soal, yaitu dimana kita mengisikan gelas A itu 2 liter saja dan di gelas B itu 0. Dan di sini belum terpenuhi secara permintaan soal, maka kita melangkah ke selanjutnya, yang dimana itu kita akan melangkah ke aturan ke-7, yang dimana jika X tambah Y itu lebih dari 4, maka tuangkan air dari gelas yang bervolume 3 galon ke gelas yang bervolume 4 galon. Di sini sampai penuh. Di sini berarti karena isinya gelas B itu adalah 3 dan gelas A itu adalah 3, untuk mengisinya itu berarti akan diisi full. Berarti gelasnya A itu akan full yaitu 4, dan yang tertuang itu hanya 1 liter dan B nya itu cuma kurang 1. Kemudian di sini kita mendapatkan kondisi baru tapi belum sesuai dengan permintaan. Maka di sini kita akan melangkah ke aturan ke-5, yaitu jika X lebih dari 0, yang dimana X nya ini memang betul lebih dari 0, kita kosongkan gelas galon yang isinya, yang galon yang berisi itu kita aturan usar ralah, karena dimana jika kita kosongkan gelas yang 4 galon, di sini maka
kita akan dapatkan kondisi selanjutnya, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 2. Nah, di sini kita mendapatkan kondisi baru tapi belum menyelesaikan solusi yang diminta dengan soal ini. Maka kita akan melangkah di aturan ke-11 yang dimana jika isinya gelas A itu 0 dan gelas B itu 2, maka tuangkan gelas B ke dalam gelas A, yang dua galonnya ini dituangkan ke gelas A, kemudian kita akan mendapatkan kondisi baru yang dimana itu merupakan solusi dari yang dimintakan soal. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan, karena mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya cuma mengikuti dari arahan dari yang codingannya ini. Mungkin adapun kesalahan kata ataupun kesalahan jawaban mungkin harap dimaklumi karena saya juga sedang belajar. Mungkin itu saja, sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.